Selamat siang, hari ini saya berada di ballroom, tepatnya di kampus Universitas Fajar. Sekarang ini lagi ada kegiatan LKM atau bisa kita sebut dengan latihan kepemimpinan idealis. Mereka dan merebut kemerdekaan itu memang karena buat saya sudah cukup, generasi saya sudah cukup. Anda adalah anak. Itu dia harus belajar. Nah, belajar tidak cukup. Karena belajar itu hanya membentuk bagaimana dia mengisi dirinya, tapi dia belum bisa berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu mudah membuat organisasi yang membentuk nanti karakternya. Bagaimana untuk menjadi sekali lagi yang saya katakan terakhir itu tidak semua. Kita berorganisasi tapi tidak tahu bagaimana mencari peluang berwirausaha. Berusaha dalam pengertian bukan ekonomi bisnis saja. Berusaha dalam mencari peluang yang bisa menjadi tujuan masa depan dalam rangka untuk mewujudkan apa kita ingin cita-cita. Jadi tiga prinsip itu menjadi modal dasar. Kemudian yang saat terakhir memang karakter harus dibangun. Ya, jadi karakter itu tidak takut dengan persaingan, tidak takut dengan risiko, dan percaya diri itu modal dasar. Saat saudara tidak suka persaingan, maka saudara sudah mulai mundur daripada calon. Dan saudara tidak takut ambil risiko, saudara sudah tidak siap bekerja. Jadi memang harus diusahakan. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Menurut Bapak, bagaimana jiwa kepemimpinan anak muda di zaman ini? Ya, itu pertanyaan bagus ya. Begini, saya merasa khawatir sebenarnya. Anak muda sekarang ini terlalu banyak terlena dengan target-target jangka pendek yang sifatnya hanya memikirkan apa yang akan dicapai sementara. Dan itu menjadi bukan tanggung jawab dia sendiri, tapi itu menjadi tanggung jawab lembaga di mana dia berpendidikan. Jadi lembaga pendidikan harus menjadi lembaga intermediasi yang meyakinkan atau menyadarkan mahasiswa. Dia sebagai mahasiswa harus apa yang harus dilakukan. Nah, saya pikir kalau Unifa ini dengan spirit entrepreneurship itu kan satu ide yang ingin dibangun untuk dideklarasi bahwa seluruh mahasiswa Unifa ini harus mampu melakukan spirit kewirausahaan. Dan itu saya pikir menjadi awal yang bagus dalam membentuk karakter pemimpin-pemimpin baru ke depan. Ya, itu menjadi sesuatu keniscayaan. Sudah? Ya. Harapan Bapak terhadap peserta yang telah mengikuti kegiatan tadi? Harapan saya mereka paham yang paling prinsip. Dia harus selalu paham bahwa dia adalah calon pemimpin. Calon pemimpin adalah calon yang siap untuk melakukan perubahan. Dan perubahan itu tadi, bagaimana dia harus mampu meningkatkan kapasitas belajar. Bagaimana dia menerima organisasi antar lembaga itu sebagai wadah mereka menunjukkan kemampuan dia. Ya. Dan yang terakhir itu tadi mampu buat jaringan-jaringan untuk membuat peluang-peluang apa yang bisa ada. Dan saya pikir penjelasan saya tadi jelas sekali dan mudah-mudahan itu bisa ditangkap. Dan pemimpin itu hanya ditentukan oleh itu tadi, tiga hal tadi. Dia harus punya pengetahuan karena dia belajar. Dengan dia belajar, dia harus mampu bangun kerjasama dengan pihak lain. Dia mampu organisasi dan terakhir, ya dia mampu memanfaatkan organisasi itu sebagai wadah untuk mengkreasi peluang-peluang untuk dia bisa mencapai cita-cita baik berusaha, ya kan, maupun politik atau mungkin baik berorganisasi. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Halo. Iya, saya sebagai poster. Kalau boleh tahu apa kendala untuk kegiatan ini? Kalau mengenai berbicara mengenai kendala itu dari awal kemarin itu ya ada dua kendala kan sebenarnya. Yang pertama itu dari SDM, dari masalah, dan yang kedua itu ada dari segi konsep. Nah, kenapa dari SDM? Karena dari dulu itu banyak orang sekarang sibuk dengan kesibukan masing-masing, sehingga mereka
apatis terhadap organisasi. Nah, yang kedua itu mulai dari konsep. Konsep LKM sebelumnya itu tidak seperti ini metodenya. Nah, konsep LKM sebelumnya itu dia menggunakan metode materi saja dan menurunkan materi-materi dasar saja seperti kemahasiswaan, keorganisasian dan unik sebagainya. Nah, kita ini menyusun konsep baru-baru ini saja seperti ini. Metodenya kausal, adanya dialektika di dalamnya, sering interaktif, dan dari segi pemateri juga kita tingkatkan kualitasnya seperti tadi Prof. Maksud dan kesabaran nantinya dan Bapak Anies Kurniawan selaku pondok itu. Kita kalau boleh tahu apa sih harapan ini untuk peserta yang datang di LKM ini? Harapannya itu bagaimana para mereka peserta ke depannya bisa lebih menjelajahi tentang dunia kepemimpinan karena orang yang masuk pada saat ini. Jadi itulah liputan kegiatan pada hari ini. Terima kasih.